السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat hafizakumullahu taala, alhamdulillah, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keindahan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa menghadiri kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membawa keberkahan dan kebaikan kepada keluarga kita semuanya. Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan cahaya menuju cahaya Islam yang terang benderang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita selesai dari surat Al-Mutaffifin. Kemudian kita lanjutkan kepada yaitu surat Al-Infitar. Al-Infitar adalah surat Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Surat Al-Infitar. Al-Infitar adalah al-insyiqaq, seperti pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzas samaa'u syaqqat. Di sini Allah berfirman, idzas samaa'u fatarat. Al-infitar adalah al-insyiqaq, yaitu terbelah. Allah berfirman, idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah.
wa idzal kawakibu intatharat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begitu besarnya langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihil qamar, kita lihat di dalamnya ada bulan, di dalamnya ada asyams, matahari, ada an-nujum wal kawakib, ada planet-planet, ada bintang-bintang. Allah mengatakan la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit, as-samawat, penciptaan 7 langit, akbar, lebih besar bagi Allah Subhanahu wa taala dari menciptakan manusia. Kita lihat banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegaskan, Allah menyebutkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa besarnya makhluk-makhluk Allah. Dalam hal ini adalah as-sama. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat 47, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Apa kata Allah? Was-samaa banainaha, dan langit yang kami ciptakan, biaidin, dengan kekuasaan kami, wa inna lamusi'un, dan kami kemudian meluaskannya. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat ke-27, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha, apakah kalian menciptakan sesuatu yang besar ataukah langit yang kami ciptakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha, apakah kalian yang menciptakan? Apa yang kalian ciptakan? Apa yang kalian banggakan? Ataukah langit yang kami ciptakan? Ya, ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman ayat ke-10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha, bagaimana kami menciptakan 7 lapis langit, bighairi amadin tarawunaha, tidak ada satu tiang penyangga yang menyangga langit tersebut, bighairi amadin tarawunaha. Kemudian di dalam surat Al-Hajj 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yumsikus sama an taqa 'alal ardi, dan Allah Subhanahu wa taala menahan langit untuk tetap kokoh dan berdiri agar tidak jatuh, ya, agar tidak jatuh ke bumi. Nah, ini semua merupakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah ciptakan langit dengan tingginya, dengan besarnya, dengan luasnya, di dalamnya ada al-kawakib, planet-planet, ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan. Tapi subhanallah, bagaimana kemudian Allah menjadikan langit itu lemah? Allah berfirman, wanshaqqatis sama, pada hari akan tiba suatu masa langit terbelah, fahiya yauma idzi wahiyah, pada hari itu langit begitu lemah, hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma natwis sama katayyi sijilli lil kutub, bagaimana kami akan melipat langit, kata Allah, sebagaimana lipatan-lipatan buku. Ya. Jadi Allah sebutkan begitu besar ciptaan Allah langit ini, namun ada masa langit itu hancur, ya, begitu lemah. Kenapa? Karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, ya, yang tadi Allah menyebutkan la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas, lebih besar penciptaan langit itu hanya sekedar manusia. Ya. Artinya apa? Apakah kemudian ini kita menjadi orang yang sombong kepada Allah? Tentu tidak.
Apakah kemudian kita menjadi orang yang menentang Allah? Tidak boleh. Atau kita menjadi orang yang menentang aturan-aturan Allah? Tentu tidak. Ya. Jadi artinya kalau ada orang yang kemudian menentang Allah, padahal dia diciptakan oleh Allah. Bagaimana kemudian orang menjadikan selain Allah sesembahan, padahal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia mencari Tuhan selain Allah, padahal setiap saat dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat nafas gratis tidak bayar. Ya. Maka saya pernah baca buku, ya, dalam satu hari paling tidak manusia itu harus bisa mengumpulkan uang 185 juta rupiah, ya, untuk beli oksigen dan natrium. Satu hari 185 juta. Dalam satu bulan paling tidak manusia itu kalau oksigen dan natrium harus beli, dia mengumpulkan 5,5 miliar kurang lebih dalam satu bulan syahr. Ini Allah kalau mau hitung-hitungan, dan hutang itu harus dibayar, orang yang kaya sekalipun tidak akan mampu membalas hanya nikmat bernafas yang Allah berikan. Taruhlah oksigen harganya 20.000 per liternya. Manusia menghirup 2.880 sekian liter oksigen dalam satu hari. Ya. Natriumnya 11.300 sekian. Kalau harga 1 liternya 10.000 itu 5,5 miliar dihitung. Hanya bernafas. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat bagaimana kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kok kita ini masih kufur kan gitu. Itu hanya nikmat nafas. Bagaimana Allah berikan penglihatan? Bagaimana Allah kemudian berikan pendengaran? Bagaimana kemudian Allah berikan, Masya Allah, untuk melihat dahsyatnya manusia diciptakan itu, sudah cukup bagi kita untuk hanya mengabdi kepada Allah, taat terhadap aturan-aturan Allah, menjalankan perintah Allah. Dan sekali lagi, kalaupun kita beramal, itu akan kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah. Sampai disebutkan seandainya seluruh manusia dan jin dan siapapun yang hidup di kolong langit ini bersepakat untuk tidak beribadah kepada Allah, maka tidak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkadang kita ini merasakan nikmatnya sehat kalau sudah sakit. Ya. Kadang kita ini ingat kepada Allah kalau sudah sakit. Dalam keadaan sempit butuh kepada Allah, ingat sama Allah. Dalam keadaan lapang, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat, lupa kepada Allah. Begitu sakit, ya Allah, seandainya Kau berikan kepada kami kesembuhan, ya Allah, saya tak sholat, ya Allah. Disembuhkan, lupa. Ya. Dan ini sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tabiat manusia itu yang senantiasa lupa kepada Allah. Allah berfirman, wa idza massakumud dhurru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila kalian diguncangkan di tengah lautan, bahtera kalian itu, dhalla man tad'una illa iyyah, kalian akan lupa semua yang kalian ingat, illa iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum, begitu diselamatkan, maka dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang beriman, sebagaimana Rasul sebutkan dalam hadisnya, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, di waktu sehat, di waktu luang kalian, ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengenal Anda di waktu Anda sempit dan butuh kepada Allah. Ya, tabiat manusia kalau sudah dalam kondisi kepepet,
Orang kalau sudah ngurus dunia buntu, mesti kembalinya kepada agama. Itu sunatullah. Fitrahnya manusia seperti itu. Ya. Kalau ngurus dunia sudah mampet, buntu, nggak ada jalan lain, larinya kepada agama. Itu sunatullah. Dia beraktivitas, beramal, sibuk mencari dunia dengan kesibukan duniawiyah misalkan. Begitu mentok, dia kembalinya kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sunatullah. Itu fitrah manusia seperti itu. Ya. Nah, Allah sebutkan begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan langit yang begitu kokoh, akan ada tiba saatnya langit itu melemah. Kenapa? Di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya. Akan tiba masanya semua dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tiba masanya ajal itu datang. Ya. Di sini Allah sebutkan idas samaun fatarat. Ya. Apabila langit terbelah, wa idzal kawakibun tafarat. Kita nggak bisa bayangkan bintang itu ya, yang kita lihat kecil itu luar biasa besarnya itu. Nggak bisa kita bayangkan kalau kemudian bintang-bintang yang sebegitu besar berjatuhan. Ini nas Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal kawakibun tafarat wa idzal biharu fujirat. Apabila air laut telah meluap, ini berarti ada peristiwa dahsyat yang bakal terjadi. Ya. Ini sudah Allah sebutkan. Ya. Dan ini pasti terjadi, wa'dan alaina. Kata Allah, ini janji kami, inna kunna fa'ilin. Dan pasti kami akan berbuat. Ya. Jadi artinya apa? Tidak ada yang kekal hidup dunia ini. Harta akan ditinggalkan, kemudian jabatan akan diletakkan, popularitas akan redup, yang muda dan kuat akan tua dan melemah, yang hidup akan mati, yang dulu bangga dengan dunianya akan tiba masa tinggalkan dunia itu. Apa yang bermanfaat? Dalam hadis dikatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ini yang bermanfaat. Ya. Kalau mati terputus semua amal Bani Adam kecuali 3. Al ilmu yuntafa'u bi. Ilmu ingkang manfaat. Ya, ini dibawa nanti itu sampai mati itu. Karena ilmu ini yang melahirkan amal. Amal yang bisa meningkatkan kualitas iman. Insya Allah orang kalau seneng ngaji, amalnya bertambah. Karena dia tahu fadilah ilmu. Misalkan saja hadis, man shalla, siapa yang menjaga salat 12 rakaat sunnah ghairu maktubah dalam satu hari, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Siapa yang bisa menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam satu hari, ya, dengan sabar, telaten, Allah buatkan nanti rumah di surga. Itu orang kalau enggak ngaji, enggak membaca hadis Rasul, enggak paham. Ya. Misal, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, sunnah fajar sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang kalau tidak belajar hadis, tidak ngaji, tidak paham. Ya. Di saat dia harus menjaga sholat sunnah, ya, dia terlelap tidur. Itu sholat sunnah, belum sholat subuhnya yang wajib. Kalau sholat sunnahnya saja apa? Kebaikannya lebih baik dari dunia dan apa yang dikumpulkan oleh manusia di kolong langit ini. Sholat sunnahnya saja itu. Bagaimana sholat subuhnya? Ya. Kata Rasulullah, man shallal bardain dakhalal jannah.
Siapa yang menjaga 2 waktu sholat di waktu dingin, dia masuk surga. Apa 2 waktu sholat itu? Sholatus subhi wal asr, sholat subuh dan asar. Itu orang kalau tidak ngaji tidak paham. Ya, itu fadilah ilmu. Makanya kata Abu Darda, beliau mengatakan, kun, nasihat beliau ini apa? Beliau sahabat Rasulullah SAW, kun aliman. Ya, kata beliau, dadi wong alim. Ya. Alim ini adalah ahli ilmu, ngerti aturan-aturan agama. Kata beliau, kun aliman. Lek gak mampu, kun muta'alliman. Dadi wong sing seneng ngaji, muta'allim, thalibu ilmin, santri. Nah, itu ya, thalibu ilmin. Nah, kita semua ini santri ya, cinta ilmu, suka majelis ilmu. Lek gak mampu jadi ulama, muta'allim, yaitu man salaka tariqan saja itu, yaltamisu fihi ilman. Ya, orang meniti jalan untuk ngaji, iltimas, ya, mencari ilmu. Kalau ini berat, kata beliau, kun mustami'an. Paling tidak gunakan pendengaran ini untuk apa? Untuk mendengarkan kata-kata yang baik dan indah, ya, kata-kata yang bermanfaat. Kalau tidak mampu, minimal apa? Kun muhibban. Jadilah Anda ini minimal dalam hati senang kalau ada orang berbuat baik. Hati ini senang kalau ada lihat orang sholat, ya, hatinya senang kalau ada anak membaca Al-Quran, ada orang ngaji, ada orang membaca Al-Quran, senang. Hatinya senang kalau lihat orang berbuat baik. Kata beliau, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, fatahlik, ya, jangan jadi yang kelima, Anda pasti celaka. Apa yang 5 itu? Yang tidak 4-4-nya. Alim tidak, senang ngaji ya tidak. Pendengaran ini lek kerungu pengajian panas, gak seneng wong ngaji gitu. Hatinya benci kalau lihat orang berbuat baik. Ini kira-kira tabiat manusia macam apa kalau seperti ini? Ya, la khaira fihi, enggak ada kebaikan ini. Ya, alim tidak, muta'alim tidak, tidak mustami, kemudian tidak muhib. Ya, berarti usahanya apa ini? Usahanya orang ini melecehkan, menghina syariat, ya, kemudian yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari mengingat Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muskilah. Ya. Ya, mudah-mudahan kita jadikan makom yang tertinggi alim gitu ya, jadi alim. Paling tidak ya di antara 4 hal itu tadi. Ya. Jadi makom kita ini muta'allim, ya, santri. Ya. Salik tariqu ilmin, ya, salik tariqu ilmin, yaitu meniti jalan di mana ada taklim hadir, ya, setelah ada taklim hadir untuk apa? Tabarrukan, cari barokah dalam majelis ilmu, ya, karena tidak ada majelis yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya seperti orang yang duduk dalam majelis ilmu. Yaltamis itu ya ilmunya nggak banyak. Yaltamis itu mengambil, menyerap ilmu. Kalau salaf dulu kan Masya Allah, ya, kadang mereka ini mentelaah ilmu itu. Kadang ada di antara mereka yang wudhu sholat isya digunakan sampai sholat subuh, begadang betul, mutolaah. Ya, kita tidak mampu kayak gitu ya. Paling banter kajian sak jam, nah, gitu ya. Perlu diadakan daurah misalkan 1 hari full gitu ya, sekali gitu ya. Kadang melekan misalkan dari jam 9 sampai jam 2 taklim gitu misalkan gitu ya. Supaya apa? Merasakan apa? Dahsyatnya ilmu, merasakan apa? Ujian beratnya orang menuntut ilmu. Kita ini Masya Allah sudah enak, hadir ada snack,
ngaji kan gitu ya. Ya, Masya Allah, orang dulu berbekal mereka untuk cari satu hadis itu jalan 1 bulan. Para ulama dulu salaf itu kalau mau mencari hadis itu perjalanan 1 bulan. Bekal bawa sendiri, ya, kendaraan disiapkan sendiri, ya, sangu dewe. Itu Masya Allah ya. Kitab sudah dibukukan seperti ini adanya, alhamdulillah. Hadis sudah dibukukan, ya, karena jasa-jasa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kitab-kitab ilmu tersusun rapi dalam kutubut turath para ulama. Kita tinggal mentelaah, ya. Ya, itu jasa-jasa beliau-beliau dahulu ini, Masya Allah, pahalanya terus mengalir. Itu ilmu, manfaat ilmu seperti itu. Ya, artinya apa? Setiap kebaikan yang kita ajarkan yuntafa, bermanfaat. Al ilmu yuntafa'u bihi, ya. Dan amal saleh yang dilakukan oleh manusia. Wa shadaqatin jariyah, sedekah yang senantiasa dilakukan, yang terus berjalan, ya. Amal-amal kebaikan dan pahala itu bagi mayit. Ya. Baik, kembali kepada permasalahan. Idza samaa'un fatarat, idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tafarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'firat. Ya, akan tiba suatu masa, ya, bagaimana kuburan itu dibongkar, ya. Artinya dikeluarkan semua isinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah kalian tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan siapa yang berada di alam kubur, berada di alam barzakh, ya. Jadi dikatakan alam barzakh itu alam yang ada dinding pembatasnya. Orang sudah mati tidak bisa balik lagi ke dunia. Itu barzakh. Barzakh itu batas antara kehidupan dan alam akhirat. Makanya tidak ada ceritanya orang mati bisa hidup lagi, tidak ada. Sudah dikubur loh ya. Yang ada angan-angan saja. Ya, angan-angan. Orang soleh punya angan-angan, orang yang tidak soleh punya angan-angan. Bisanya berangan-angan saja gitu ya. Apa angan-angannya orang soleh? Ya Allah, misalkan orang soleh, beliau diuji banyak ujian di kala hidupnya. Namun ujian ini malah hapuskan semua dosa-dosanya. Apa kata beliau orang soleh ini? Ya Rabb, kenapa saya punya kebaikan seperti ini? Kata Allah, dulu kamu diuji sabar di dunia, ya. Kamu dulu digoncangkan, diuji, tapi kamu sabar. Kesabaran itu mendatangkan kebaikan untuk wahai fulan. Apa kata orang ini? Ya Rabb, kalau gitu hidupkan saya ya Allah, uji saya lebih banyak lagi, saya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Ini angan-angannya orang soleh, ya, orang beriman yang sabar dalam ujian. Para syuhada, apa yang diminta? Begitu Allah datang kepada mereka, wahai para syuhada, ya, apa yang kalian akan rasakan di surga ini? Ya Rabb, Engkau berikan kenikmatan kepada kami yang banyak, ya, Engkau tepati janji-janji kepada kami ya Allah. Maka Allah katakan, mintalah kepadaku, ya. Apa kata para syuhada? Ya Allah, apa yang kami minta? Semua sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah, ya. Tidak ada lagi yang perlu kami minta kepadamu ya Allah. Maka Allah terus memaksa, minta, karena para syuhada segan kepada Allah. Maka apa yang diminta? Ya Rabb, kembalikan saya ke dunia ya Allah, ya, saya ingin mati lagi dalam rangka membela agamamu ya Allah, ya. Kenapa? Karena melihat makom keberkahan rahmat yang Allah berikan kepada para syuhada. Namun apa? Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya orang yang berada di alam akhirat tidak akan pernah kembali ke dunia, ya. Maka permintaan para syuhada apa? Ya Allah, kabarkan keadaan kami ini kepada orang-orang di dunia ya Allah, ya. Maka turunlah firman Allah, wala takhsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata,
bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah. Ya, sampai pada ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Jangan kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah mati, bal ahya'un, dia itu hidup. Disampaikan pesan ini oleh Allah kepada orang-orang yang hidup di dunia ini. Ya. Dan orang-orang jelek pun punya angan-angan. Apa angan-angannya? Wahum yastarihuna fiha, maka orang-orang yang diazab mereka berteriak, Rabbana, ya Allah ya Rabb, akhrijna. Wahum yastarihuna fiha, Rabbana akhrijna, ya, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal saleh ya Allah, karena menyelisihi amal-amal kami dahulu. Agar kami bisa beramal saleh ya Allah, karena kami dahulu bukan orang yang beramal saleh. Ini angan-angannya orang yang berdosa, orang-orang kafir. Ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar kami bisa beramal saleh ya Allah, karena amal saleh dahulu kami tinggalkan. Ya. Apa kata Allah? Kalla. Ini jawaban Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah omong kalian yang kosong, enggak ada maknanya. Wa min waraihim barzakh, sedangkan di balik mereka ini barzakhun, ada pembatas, tirai sampai datangnya hari kiamat. Ya. Jadi orang kalau sudah mati enggak bisa balik ke dunia. Yang ada angan-angan saja. Orang soleh ingin balik ke dunia bisa beramal banyak lagi. Orang yang pendosa ingin balik ke dunia supaya bisa memperbaiki amalnya. Ya. Tapi sudah terlambat kata Allah. Tidak ada itu, sudah tidak ada lagi itu. Ya. Semua orang sudah melihat apa yang dia usahakan. Ya. Sudah selesai. Gitu ya. Nah pada hari itu, ya, kubur itu terbongkar. Ya. Semuanya dibawa, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke mahsyar. Wa idzal kuburu bu'thirat. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, dan sumpah Allah pasti terjadi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka manusia saat itu mengetahui ma qaddamat, ya, apa yang kemudian dia dapatkan dari amalnya itu, ya, ma qaddamat wa akharat, dan dari amal-amal yang mereka tinggalkan. Jadi setelah Allah bersumpah, kemudian Allah sebutkan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Saat itu maka manusia sudah mulai mengetahui ma qaddamat wa akharat. Ada dua makna. Ma qaddamat, apa itu? Qaddamat min amalin. Ya, dia mengetahui amalan yang dahulu dia kerjakan. Ya. Kemudian dia akan mendapatkan balasannya. Ya. Itu manusia tahu. Oh, saya dulu tidak pernah sholat. Dia tahu dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma qaddamat. Saat itu orang mulai sadar. Ya. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, dan amal-amal yang ditunda-tunda itu. Ya. Ma qaddamat maknanya adalah dia mengetahui, oh saya meninggalkan amal ini dulu. Ya. Setelah dia tidak sebatas mengetahui, dan dia mengetahui amal yang ditinggalkan, dan dia mengetahui balasannya. Ma qaddamat wa akharat, dan amal-amal yang dahulu tertunda. Ya, makanya tidak boleh menunda-nunda amal. Ya, harus disegerakan beramal itu. Jangan pernah ditunda. Saya akan mulai banyak taklim kajian kalau sudah longgar saja dari pekerjaan. Tidak. Ya. Selama hayat masih di kandung badan, sehat, cari amal kebaikan. Jangan pernah ditunda. Oh, saya nanti tak infak dan sedekah kalau saya sudah lapang sekali. Ya. Jangan pernah ditunda dalam beramal. Ya.
Karena kita tidak mengetahui kapan ajal ini akan dijemput, tak ada yang tahu. Ya. Wa ma akharat ini, apa yang menjadikan amal-amal ini tertunda? Ya. Segera berbuat kebaikan. Wasari'u, sabiqu, kata Allah. Ya, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah dan surga. Ya, tidak boleh nanti. Amal kebaikan itu nggak boleh ditunda. Ya. Kalau amal kebaikan ditunda, ya, maka belum tahu apakah kita menunda amal itu sampai nanti usianya di situ, nggak tahu. Ya. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Kemudian ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Masya Allah, indah sekali ayat Allah ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya, ingat, kata al-insan kalau disebutkan dalam surat-surat makiyah itu bermakna orang kafir. Ya. Karena ayat-ayat makiyah ini isinya adalah celaan-celaan kepada orang beriman. Siapa mencela? Orang kafir. Ya. Jadi kata al-insan kalau disebutkan dalam surat-surat pendek yang turun di Makkah, itu ditujukan oleh Allah kepada orang-orang kafir yang mencela, yang menghina Nabi, yang menyakiti Rasulullah SAW, menyakiti para sahabat, yang melukai Rasulullah, yang menolak syariat. Ya, ini kata Allah, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Yang dimaksud oleh Allah orang-orang yang kafir. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu menjadi durhaka kepada Rabbukal Karim, kepada Rabbmu yang maha mulia? Ya Allah, ini Masya Allah, berarti Allah ini, ya, ini kasih sayang Allah, teguran Allah ini banyak kepada kita ini. Sebagai wujud apa? Wujud rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Kadang manusia nggak tahu diri kita ini, ya. Ya, Allah memanggil, kita tidak menyambut seruan Allah. Gitu kita ini manusia. Ya. Allah menunjukkan jalan kebaikan, kita yang lalai dari jalan kebaikan. Allah tunjukkan jalan keburukan, kadang manusia semangat mengikuti jalan keburukan. Ada sabilul mu'minin, ada sabilul mujrimin. Allah utus nabi dan rasul untuk mengadakan pembelajaran terhadap syariat Allah, agar cinta syariat Allah. Tapi kadang manusia mengabaikannya. Ya. Tapi kasih sayang Allah besar kepada umatnya, kepada hambanya. Ya. Sampai Allah katakan kalimat yang indah, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu seperti ini wahai orang kafir, gitu maksudnya gitu loh, ya. Ya, ma gharraka, apa yang memperdayakan kamu ini apa? Nikmat terus diberi, nabi diutus, ya, syariat diturunkan, ya. Setiap umatnya tersesat, diutus nabi lagi. Kan gitu. Kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami utus pada setiap umat-umat yang ada itu rasul. Yang apa? Ani abudullaha wajtanibut taghut, untuk mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ya, nikmat diberi, rasul diutus, syariat diturunkan, supaya apa? Supaya terus berada dalam jalan kebaikan. Begitu nabi dan rasul meninggal, umatnya Islam, agama terkikis, syariat hilang, diutus nabi lagi. Ya. Nabi dan rasul meninggal, umatnya hilang, dan kemudian beranak pinak menjadi banyak, ilmu terlupakan, mereka musyrik, diutus lagi nabi dan rasul sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu menjadi durhaka kepada Rabbuka, yaitu Rabb. Dalam hal ini Allah memiliki sifat rububiyah. Apa itu?
Allah mencipta. Kenapa? Karena orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW mengakui kalau Allah itu mencipta. Ya, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tapi mereka masalahnya apa? Tidak beribadah kepada Allah. Ya. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum", kalau kamu tanyakan kepada mereka ini, "Man khalaqas samawati wal ard", siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Orang kafir jawab Allah. Ya. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengingkari itu. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menghidupkan dan mematikan, jawab Allah. Diyakini oleh orang kafir. Tapi permasalahannya adalah apa? Mereka jatuh dalam uluhiyah Allah. Mengakui Allah, kok nggak beribadah kepada Allah? Anda mengakui Allah mencipta, kenapa Anda tidak beribadah kepada Allah? Beribadah kepada selain Allah. Ya. Maka Allah gunakan lafaz bi rabbikal karim, dengan Rabb kalian yang kalian anggap memang Allah mencipta. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rezeki, Allah mengatur alam semesta ini. Ya. Karena orang-orang Quraisy pada zaman dahulu mereka jatuh dalam kesyirikan uluhiyah terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang apa namanya? Menjadikan mereka celaka. Artinya apa? Hanya pengakuan tidak menjaga dan menjadikan lantas mereka ini seorang muslim dan mukmin sebelum dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yakin dan diamalkan. Ya. Makanya kita kan minta hidayah dalam satu hari berapa kali? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan hidayah kepada kami Allah. Berapa kali itu? Kalau dalam satu hari kita sholat 17 rakaat dalam satu hari. Hidayah ini mahal, diminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, ya, 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa? Al-Yahud wan Nasar. Ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang-orang yang hatinya tertutup. Ya, dikatakan kafir karena hatinya tertutup dari kebenaran. Ya. Ini kata-kata kufur ini kata-kata syar'i. Ini bahasa Allah. Ya, ini bahasa syar'i gitu ya. Jadi kalau menyebut orang kafir itu bukan perkataan yang kemudian mengundang kebencian, tidak, ini bahasa Allah ya, bahasa Allah. Dan Allah sebaik-baik zat yang membuat bahasa. Membuat perumpamaan, Allah sebaik-baik zat yang membuat perumpamaan. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an dikatakan? Inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata di bumi ini alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, kafir kepada Allah dan tidak beriman. Ya. Dalam ayat yang dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati la yafqahun, punya mata la yubsirun, ya, punya telinga la yasmaun. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina. Ya. Jadi kata-kata kufur itu berarti orang tertutup dari kebaikan dan kebenaran. Ya. Orang kalau paham bahasa Arab nggak marah itu. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab nggak sebut kalau dia kafir, nggak marah. Ya, kenapa? Karena dianggap artinya tertutup dari kebenaran. Misalkan kafaral fallah hufratan. Ya. Sang petani itu menutup lubangnya. Ya, lubang sawahnya ya. Kalau nanam jagung kan dibuat lubang gitu ya. Jagung tutup, namanya kafaro. Nah, itu cara bahasa itu ya. Makanya orang kafir itu orang yang tertutup dalam tertutup dari kebenaran. Ya. Ada tabirnya, ada tutupnya, ada saternya. Itu hal yang biasa saja sebenarnya ya. Dan setiap agama punya istilah-istilah itu. Ya, orang yang di luar agamanya berarti apa, kan itu ada. Dan dalam Islam kufur itu istilahnya Allah, bukan istilah manusia biasa. Manusia bukan. Itu istilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan kalian terperdaya? Bukankah Allah, ini khalaqaka,
Allah sudah menciptakan kamu, fasawwaka, kemudian menjadikan ciptaan itu sempurna, fa'adalak, dan menjadikan kamu seimbang dalam berjalan. Ya. Lah manusia ini sebaik-baik ciptaan Allah. Ya. Jadi istilah bahwasannya manusia itu adalah hasil dari evolusi kera itu tidak benar. Ya. Nggak ada ceritanya kera dari dulu seperti itu, nggak ada sing ganteng. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Maka makhluk Allah ada yang berjalan dengan 4 kakinya, bahkan lebih. Ada yang berjalan dengan perutnya. Manusia berjalan dengan 2 kakinya, seimbang. Ya. Makanya orang kalau diuji oleh sakit stroke sudah mulai nggak seimbang. Gitu ya. Berjalan, masya Allah. Ya. Bagaimana orang bisa berjalan seimbang dengan 2, bisa lari kencang, ya bisa melompat. Tapi lo asam urat, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, ya, sudah sakit, sudah timpang. Ya, artinya apa? Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadikan kamu ini baik, ciptaan yang luar biasa, dan Anda berjalan seimbang. Itu kesempurnaan, gitu ya, kesempurnaan ciptaan. Namun ciptaan Allah itu akan bernilai kalau dia beriman. Mbok dia jalannya seimbang, jabatannya tinggi, kaya raya, sehat, usianya panjang. Kalau tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Kalau dulu sering saya analogikan, ya, kita ini tanpa nikmat Islam itu seperti angka 0. Ada uang rupiah, ya, Anda saya kasih uang kertas, nolnya jumlahnya 6. Kira-kira bilangannya berapa itu? Dibuat beli laku enggak itu? Atau nolnya angkanya RP 0012 itu, RP 000012, nolnya 12 jumlahnya. Berapa itu? Sebutan berapa? Jangan beli apa bisa lah, tuku kerupuk siji gak payu. Beli satu kerupuk, 1 permen aja nggak dapat itu. Ya. Tapi begitu dimasukkan angka 1, 2, 3, dia jadi bernilai. Ya, jadi 100.000, bisa 1 miliar, karena ada angka 1-nya. Nah, angka 1 ini adalah Islam dan iman. Paham ya? Angka 1-nya ini adalah orang kalau diberi nikmat oleh Allah iman dan Islam. Fir'aun itu seberapa kuatnya itu coba. Qarun itu seberapa kayanya itu. Itu perbendaharaan, kunci pabriknya itu diangkut oleh sekian ribu onta. Tidak habis. Apa ujungnya? Apa ujungnya itu? Apa kata Allah? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardah. Kami tenggelamkan Qarun beserta seluruh harta kekayaannya. Itu Qarun dulu kalau keluar, orang banyak terkesima. Orangnya bagus, kaya, pakaiannya masya Allah. Ya. Jadi orang kalau lihat terkesima. Begitu Qarun keluar kepada kaumnya itu dengan semua perhiasannya, dengan baju kebesarannya, dengan jabatannya, tampilannya, orang itu terpesona. Maka begitu orang-orang yang orientasinya dunia, apa katanya? Dia minta kepada Allah, ya laitalana mithla ma utiya Qaruna innahu ladzu hadzin azim. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kepada kami sebagaimana Engkau berikan kepada Qarun, maka itu adalah keberuntungan yang besar. Ini kata orang-orang ahli dunia. Nah, di balik mereka ini ada orang beriman.
Santai jawabnya. Apa? Wailakum, celaka kalian. Sawabullahi khair. Kecil korun ini, kata orang beriman itu. Ini kalau dibanding pahala Allah yang Allah janjikan pada orang beriman, nggak ada apa-apanya ini. Ya, kita beriman lihatnya gitu ya. Jadi ada dua kubu, satu ahli dunia, satu ahli akhirat. Ahli dunia orang sugih bingung. Angan-angannya apa? Aku pengen sugih kayak ngono kae. Tapi gak didelok padahal wong kafir. Nah, kalau yang diirikan orang beriman karena sodakohnya besar itu boleh. Hasad dalam urusan dunia nggak boleh. Tapi dalam urusan agama boleh. Misal Anda lihat orang sodakohnya banyak, dia ahli ilmu, boleh Anda cemburui. Oh ya Allah, besok tak lebihi sodakoh saya, supaya tidak tertandingi dengan orang itu boleh. Ya. Atau Anda lihat anak baca Quran dengan bagus, tajwidnya masya Allah, suaranya bagus. Terus jangan aku tak sinau, setahun kes tak balap anak ini. Nah itu boleh. Ya. Tapi lah urusan dunia tidak boleh. Ya. Jadi orang itu silau tadi dengan lihat korun itu. Wih, mantap korun sugi nih. Orang beriman kecil, tidak ada apa-apa nih. Lek jenengan gak iman kan apa-apa nih. Sawabullahi khair. Ya, istilahnya lo dibandingno sholat rokaat 2 rokaat aja kalah kok. Kayak gitu lah istilahnya gitu ya. Apa yang kalian banggakan dengan dunia ini? Maknanya seperti itu. Akhirnya kan hina korun itu. Gampang sama Allah dibinasakan itu kan. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Dipendam langsung. Ya kayak peristiwa Palu itu, ya kan. Bagaimana itu tanah itu terbuka, rumah masuk langsung nutup meneh. Waliyadzubillah, itu selesai sudah masalahnya. Apa yang dibanggakan? Pabrik itu hancur seketika. Ya. Bangunnya pirang-pirang tahun. Hitungan detik ludes semuanya. Kalau Allah kehendaki. Ya kan? Bagaimana Allah lihatkan peristiwa-peristiwa terjadi, bagaimana tsunami ya, meluluh lantakkan segalanya. Bagaimana gempa bumi menghancurkan bangunan-bangunan yang kokoh tinggi. Hitungan detik. Mereka membangun dengan susah payah, jerih payah luar biasa, harta yang tidak sedikit, ludes seketika. Ya. Makanya gak boleh macam-macam sing kuwasa itu nih ngono. Gak boleh macam-macam. Ya. Hati-hati, harus tunduk sama Allah, harus tunduk terhadap syariat, banyak zikir, ya. Apalagi di akhir zaman sekarang ini ujiannya masya Allah. Makanya kata Rasulullah, akan datang suatu saat, akan datang zaman as-sabiru ala dinihim kal qabidi alal jabal. Orang yang sabar di atas agamanya seperti orang yang megang bara di tangannya. Tidak sedikit orang yang mencela, orang yang menghina, orang yang memfitnah, tidak sedikit. Kenapa? Karena dia berada di jalan yang hak, berada di jalan kebenaran. Ya. Nah, kembali, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya. Maka dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki, ya, Allah sempurnakan ciptaan itu. Kalla bal tukadzibuna biddin, kata Allah. Namun dari nikmat-nikmat itu, tukadzibuna biyaumiddin, kalian mengingkari akan adanya hari kiamat. Ya. Jadi wis apa ya istilahnya, babele gak karu-karuan. Ya. Wis dinasehati, disebutkan, ya, ada takhwif, ada ancaman. Ini kalau mengancam ini, hati-hati kamu, langit nanti ini jatuh, bintang jatuh, laut amber banyune. Ini ancaman dari Allah. Ning sik bebel kafir ini. Ya, disebutkan nikmat ini banyak, ini. Kalla. Kok yo sik tukadzibuna biyaumiddin, gitu kata Allah itu. Artinya kudu dinasihati apa mana itu bahasanya. Harus bagaimana lagi nasihatnya, gitu. Makanya orang yang hatinya keras itu ibaratkan lebih keras dari batu yang atos itu.
Ya, batu itu kalau kena tetesan air bisa lubang. Ya, tapi hati yang ketoke apa ya? Jangan tahu hati manusia kan lembek banget itu. Sampai Allah katakan bisa dikatakan lebih keras, asyaddu minal hajar, dari batu. Ya, orang kalau sudah diidentikan batu pasti berat itu. Kepala batu kamu ini. Oh, berarti atos batu nih. Apa batu nih atos? Apa kepalanya keras itu ya? Artinya enggak menerima kebenaran, enggak menerima kebaikan. Susah orang ini. Termasuk hati seperti batu hatinya itu. Berarti keras. Ya. Bahkan kata Allah au asyaddu qaswa. Bahkan lebih keras daripada batu aja bisa lubang dengan air. Ya. Ini orang kafir dikasih istilahnya tetes air nasihat. Enggak mempan gitu. Kalla bal tukadzibuna bi yaumiddin, ini Allah laskan ini. Terus dengan model apa lagi? Kalian kok masih mendustakan hari kiamat? Wa inna alaikum lahafidhin. Kalian enggak pernah tahu kan? Kata Allah apa? Alaikum lahafidhin. Ada malaikat pencatat. Ya. Dalam surat yang lain dikatakan Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata-kata yang dilafadzkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Pasti ada raqib dan atid. Ada malaikat yang mengawasi dan malaikat yang mencatat amal itu. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Ini malaikat-malaikat penjaga. Ya. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, yaitu makhluk yang mulia, katibin, yang senantiasa menulis catatan itu. Buktinya mana? Saya tutup dengan firman Allah, wa wudi al-kitab, dalam surat Al-Kahfi ayat ke-49 ya, kalau tidak salah ya. Wa wudi al-kitab, bagaimana tatkala kitab catatan itu diletakkan. Fataral mujrimina musyfiqin, maka orang-orang berdosa mulai ketakutan, musyfiqin, bingung. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, mali hadzal kitab, ini catatan apa ini? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak meninggalkan peristiwa yang kecil, yang besar, semuanya tertulis. Iya ya, aku biar ngene iki. Lengkap. Wa wajadu ma'amilu hadira, apa yang mereka lakukan didatangkan oleh Allah. Wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan pernah mendolimi seorang pun. Artinya apa? Le amal itu enggak dilebihkan sama Allah. Kamu buat ini, ini. Ya wis iku enggak ditambah-tambah sama Allah. Ya. Kamu berbuat kebaikan ini, ya ini. Ya. Amalnya enggak ditambah, tapi pahalanya bisa tambah. Itu rahmat Allah itu ya. Makanya orang beramal itu ya bisa dapat satu pahala, bahkan bisa berlipat-lipat pahalanya. Ya. Misalkan bagaimana orang beramal di waktu-waktu yang mulia, di bulan Ramadan misalkan. Bagaimana pahala orang baca satu huruf bagi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, satu huruf satu kebaikan 10. Masya Allah itu ya. Orang punya niat baik, enggak kesampaian, ditulis oleh Allah pahala. Orang punya niat buruk, enggak disampaikan, ditulis oleh Allah pahala. Ya. Orang berniat dilakukan, Allah tulis satu kesalahan. Kurangnya apa kan? Ya enggak ada itu. Kalau bukan karena Allah enggak ada itu. Artinya apa? Kasih sayang Allah ini rahmatnya terlalu besar untuk hambanya. Ya. Tapi sekali dia salah, fatal sudah itu ya. Sekali dia kufur, khalidina finnari abada. Maka ada reward, ada punishment.
Ada jaza kebaikan, ada keburukan. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai, setimpal dengan amal perbuatan manusia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita bisa menambah kualitas amal kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, dan Allah kumpulkan kita di surga kelak bersama para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada'i, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.